Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cahaya Rancamaya, kita ketemu lagi. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan soal-soal UTBK, terutama untuk soal-soal SOSHUM. Kita tahu untuk SOSHUM sendiri ada beberapa tipe soal, salah satunya adalah tipe pelajaran dari sejarah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang UTBK sejarah. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan soal sejarah masuknya Islam di Indonesia. Dari soal ini, sumber sejarah yang dapat digunakan untuk merekonstruksi proses masuknya Islam di Indonesia adalah A. Catatan perjalanan bangsa Spanyol, B. Batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik, C. Makam Sultan Malukus Saleh di Jawa Tengah, dan D. Catatan perjalanan bangsa Filipina. Mana yang kira-kira menjadikan sumber atau merekonstruksi masuknya Islam di Indonesia? Perlu teman-teman ketahui bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu banyak sekali sumber atau perkiraan kapan datangnya Islam ke Indonesia. Namun kita di sini tidak akan membahas itu, kita akan membahas terkait poin pentingnya saja, kira-kira mana yang menjadi rekonstruksi untuk masuknya Islam di Indonesia. Ada dua sumber yang bisa kita akan pakai. Yang pertama adalah batu atau nisan, dan kedua adalah catatan sejarah. Untuk batu nisan yang berhasil ditemukan, yang pertama adalah makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur pada tahun 1082 Masehi atau 475 Hijriah. Kedua ada makam Sultan Malik Al-Saleh dari Samudra Pasai tahun 1297 Masehi atau 696 Hijriah. Ketiga ada makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur 1419 Masehi atau 822 Hijriah. Dan terakhir ditemukannya dua batu nisan makam di tahun 1380 dan 1389 di Monojeh Toce, Aceh Utara. Ingat-ingat baik teman-teman, terkait dengan slide ini ada 4 batu nisan yang ditemukan untuk merekonstruksi masuknya Islam di Indonesia. Kedua ada catatan sejarah. Catatan sejarah sendiri ada 5. Yang pertama ada catatan dari dinasti Tang, Cina. Kedua ada catatan Marco Polo. Ketiga ada catatan Manhuan. Keempat ada catatan Tom Spears, musafir dari Portugis. Dan terakhir ada cerita Ibnu Batutah. Nah, mana kira-kira yang menjadi sumber untuk merekonstruksi masuknya Islam di Indonesia? Jawaban yang betul adalah B. Batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik. Nah, itu teman-teman terkait dengan soal pertama kita, sumber masuknya Islam di Indonesia. Soal kedua, pengantar sejarah, ya. Historiografi merupakan salah satu langkah dalam metode yang bentuk kegiatannya berupa apa kira-kira? A. Pembandingan sumber sejarah, B. Pemilihan sumber sejarah, C. Penelusuran sumber sejarah, D. Penafsiran terhadap fakta sejarah, atau E. Penulisan kembali peristiwa sejarah. Kita harus tahu terkait dengan ilmu sejarah, ya, ada beberapa penelitian yang digunakan untuk menulis sejarah. Yang pertama ada heuristik, itu pengumpulan data dengan melacak sumber sejarah. Yang kedua ada verifikasi atau kritik sumber, yang terbagi menjadi dua, ada kritik ekstern dan kritik intern. Kritik intern menguji keaslian bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber sejarah. Kritik intern menguji keakurat materi sumber sejarah. Selain verifikasi dan heuristik, juga ada interpretasi, menafsirkan fakta-fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut sehingga menjadi satu kesatuan. Yang terakhir, historiografi, penyusunan fakta-fakta sejarah yang telah diseleksi. Mana kira-kira yang menjadi jawabannya? Penulisan kembali peristiwa sejarah. Itu teman-teman terkait dengan dua soal kita berkaitan dengan UTBK sejarah. Kita ketemu lagi dengan soal-soal berikutnya berkaitan dengan sejarah. Ketemu lagi dalam channel Cahaya Rancamaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School.